Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Sebastian Futiwerta. Di sini saya akan menjawab soal UTS Ulumul Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam pewahyuannya terdapat beberapa cara, diantaranya yang pertama yaitu malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi sehingga Nabi mengetahui dan menghafalnya. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemuruh lonceng, dan cara ini paling berat bagi Nabi. Kemudian yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa malaikat Jibril yang asli. Kemudian soal yang kedua yaitu perbedaan sikap antara Abu Bakar dan Utsman dalam mengumpulkan Al-Quran adalah Abu Bakar melakukannya karena khawatir ada ayat yang hilang dari Al-Quran menyusul wafatnya para penghafal Al-Quran, karena kala itu Al-Quran belum terkumpul dalam satu tempat atau belum berupa mushaf. Kemudian ia mengumpulkan Al-Quran dalam suhuf yang berisi ayat-ayat yang berurutan sesuai yang ditentukan oleh Nabi SAW. Sedangkan Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran ketika melihat ada banyak perbedaan dalam cara membaca Al-Quran, hingga Al-Quran dibaca dengan dialek masing-masing kaum. Itu pun akhirnya membuat sebagian orang berkata kepada sebagian yang lain, bacaanku lebih baik dari bacaanmu. Itu alasan Utsman bin Affan membukukan Al-Quran. Contohnya seperti dalam surat Al-Anfal ayat 65 yang dimansuh oleh ayat 66. Contoh lain terdapat dalam firman Allah SWT yang insya Allah artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 12. Ayat ini menunjukkan kewajiban sedekah bagi yang mampu sebelum berbisik-bisik dengan Rasulullah. Kemudian ayat ini dimansuh dengan ayat berikutnya yang menghapuskan kewajiban tersebut. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 13. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.